Halo semuanya, di sini dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan tentang biografi seorang KH Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang lebih dikenal dengan nama KH Hasyim Asy'ari merupakan seorang bergelar Pangeran Bona. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari yang berasal dari Demak dan Nyai Halimah yang merupakan putri dari Kiai Usman, kiai terkenal yang memimpin dan mengasuh pesantren Gedang. Hasyim Asy'ari merupakan campuran darah biru dan darah putih. Hasyim Asy'ari lebih banyak mendapatkan pendidikan dari lingkaran pesantren, khususnya juga dari lingkungan keluarga. Pada usianya yang ke-5 tahun, Hasyim berada di pesantren Gedang. Di sana, para santri mengamalkan ajaran agama Islam dan cabang ilmunya. Karena keistimewaannya dalam menyerap dan menghafal ilmu, maka pada umur yang ke-13 sampai 14 tahun, ia dipercaya untuk membantu mengajar di pesantren. Lalu pada umurnya yang ke-15 tahun, Hasyim mengembara ke berbagai pesantren di Pulau Jawa. Salah satunya adalah pesantren Langitan. Hasyim Asy'ari pun melanjutkan pendidikannya ke kota Mekah, sekaligus melaksanakan ibadah haji. Setelah itu, beliau menetap dulu beberapa bulan untuk memperdalam ilmu agamanya. Ilmu hadits favoritnya bisa dilihat dari karya tulisnya tentang hadits. Hasyim Asy'ari merupakan ahli Al-Quran dan hadis dahulu. Al-Quran dan hadis adalah ilmu pengetahuan yang masih dianggap baru, sehingga pada saat itu beliau menjadi tokoh yang memberikan pembaharuan di kalangan ulama tradisional. Beliau juga memiliki kemauan dalam memajukan pemikiran agama kerana pendidikan. Lewat pesantren yang ia bangun, yaitu pesantren Tebu Ireng, beliau memperkenalkan bahasa Melayu, bahasa Belanda, matematika, sejarah, dan geografi. Hasyim Asy'ari wafat pada umurnya yang ke-76 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1947 di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hasyim Asy'ari juga mempunyai peran yang penting dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau mengawal Indonesia sampai merdeka. Salah satu gerakan yang terkenal adalah resolusi jihad yang terjadi pada 21 sampai 22 Oktober 1945. Beliau mempersatukan santri-santri agar dapat berani melawan penjajah. Peristiwa tersebut merupakan perlawanan santri terhadap kolonial. Alasan beliau melakukan pemberontakan adalah para penderitaan yang dialami bangsa Indonesia dan pengekangan terhadap umat Islam untuk menjalankan ritual keagamaan. Ada juga bentuk perjuangan beliau yang lain, yaitu dengan mendirikan NU atau Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Ia mendapatkan julukan Hardatus Syekh atau Maha Guru, sekaligus menjadi Rais Akbar NU pertama. Di masa penjajahan, organisasi NU turut membantu berjuang demi Indonesia merdeka. NU berdiri karena tokoh-tokoh ulama mau bersatu dan bertujuan untuk kebangkitan kesadaran bernegara dan beragama, untuk menjawab kepentingan nasional dan Islam. Dalam setiap perjuangan yang beliau lakukan, pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Bahkan sampai ada yang mengancam nyawanya. Contohnya pada tahun 1913, karena Belanda merasa terancam dengan resolusi jihad milik Hasyim Asy'ari, maka dikirimlah seorang pencuri ke pesantren Tebu Ireng miliknya. Tetapi pada saat itu, santri berhasil menangkap pencuri tersebut dan memukulnya hingga tewas. Meskipun begitu, Belanda tak pernah diam dengan tindakan perlawanan Hasyim Asy'ari dalam menggerakkan masyarakat melawan Belanda, sehingga beliau mengalami penindasan bahkan diawasi gerak-geriknya dalam bersosialisasi. Tantangan lain yang dihadapi oleh Hasyim Asy'ari adalah saat Belanda mengirimkan tentaranya dengan jumlah yang besar untuk menghancurkan fasilitas pesantren. Bahkan lebih parahnya adalah kitab-kitab yang ada di pesantren tersebut dibakar oleh Belanda. Perlakuan tersebut berlangsung hingga tahun 1940-an. Namun, Hasyim Asy'ari tidak mudah menyerah. Ia membangun kembali pesantrennya dan tetap bersikap tegas pada Belanda. Kalian harus tahu bahwa banyak yang Hasyim Asy'ari hasilkan melalui perjuangannya. Salah satunya adalah beliau berdakwah dengan memanfaatkan Jepang. Nah, kedekatan Hasyim Asy'ari dengan Jepang membuat lahirnya Laskar Hizbullah dan Pembela Tanah Air atau PETA yang dilatih langsung oleh Jepang. Nah, selain itu, Hasyim Asy'ari juga membesarkan hati umat Islam soal dasar negara. Setelah bangsa Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat pertentangan antara tokoh tentang dasar negara. Hal tersebut disikapi dengan membentuk Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta, tetapi mendapat penolakan dari berbagai daerah.
Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Hasyim Asy'ari menyampaikan pesan agar 7 kata sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dihapuskan. Pesan Wahid tidak jauh dari pelajaran ayahnya semasa hidup tentang mempertahankan negara merupakan ajaran agama. Sehingga pesan itu disepakati dan sampai kini dikenal dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Disinggung tadi bahwa Hasyim Asy'ari juga merupakan pendiri pesantren Tebu Ireng yang sampai saat ini masih berjalan. Faktanya, pesantren Tebu Ireng ini merupakan salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini dibangun tepatnya pada tahun 1899 dan telah berumur 123 tahun. Selain itu, untuk turut menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban, kalangan pesantren membentuk organisasi untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Hingga muncullah kesepakatan membentuk organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama. Organisasi ini berdiri pada 13 Januari 1926 sampai sekarang. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari KH Hasyim Asy'ari ini. Contohnya adalah dengan menekuni apa yang menjadi kegemaran kita atau menjadi bakat kita. Contohnya saat Hasyim Asy'ari ini mempunyai keistimewaan dalam menyerap dan menghafal ilmu agama, beliau dapat memanfaatkan bakat tersebut untuk mengajarkan orang lain dan dapat membuat orang lain itu mengenal Tuhan. Lalu kita jangan cepat menyerah dalam menghadapi sesuatu. Contohnya saat Hasyim Asy'ari ini mendapatkan ancaman dari Belanda, beliau tetap berjuang untuk membangun kembali pesantrennya dan tetap bersikap tegas kepada Belanda, walaupun nyawanya menjadi ancaman. Dan yang terpenting adalah beliau tetap mengingat Tuhan dalam setiap apa yang ia lakukan. Bahkan dengan bakat atau keistimewaan yang ia punya, beliau tidak melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Begitulah kira-kira biografi seorang KH Hasyim Asy'ari yang dapat kami sampaikan. Kiranya lewat video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan God bless you.